Maaf ya, manajer maaf mana ya. sih manajernya nih? Aduh. Oke, teman-teman, kita dari Akisoak mau ngadain project baru kita, yaitu Akisoak Podcast. Oke. Jadi Ini video pertama nih. ya ini video pertama kita, project Akisoak, video podcast yang pertama banget nih. Jadi sekarang bintang tamu kita atau pengisi acara kita, iya dong. Pengisi acara kita adalah Sartika siapa sih nama lu? Rumaisya, astaga, Rumaisya, siapa kok tumpengan lagi diganti nama? Iya, makanya. Tamu sendiri. Tahu tamu sendiri, parah banget ya. Soalnya yang waktu ini yang bawa Tika ke sini kan manajer kita ya. Iya, manajer kita. Jadi nama. kita lupa nama. Oh, iya. Maaf ya. Manajer mana sih manajernya nih? Aduh. Oke, jadi manajer gue sibuk. Oke, jadi Sartika, gimana nih kesibukannya? Sartika dong, Tika Oh, aja, apa astaga dong? resmi Tika banget. aja nih Kita ya? berasa lagi interview Ya, beneran dah. Oh iya ya, kita harus serius ya. Oke, Tika. Ya, gimana Tika nih? aja ya manggilnya ya. Iya, Bapak Samit. Oh iya. Gimana nih kesibukan setelah lulus deh? Setelah lulus, apa aja nih kesibukannya? Banyak banget tahu, panjang banget seriusan. Iya. Kesibukannya nih. Dari lulus apa dulu nih? Lulus sekolah. Lulus SMA. Iya, dari lulus. Oke. Dari lulus. Jadi dari lulus SMA nih. Gue tuh kuliah dulu. Jadi sebenarnya kuliahnya itu juga agak bingung sih karena kan nggak dapet negeri ya. Nah, terus udah tuh bingung antara mau kuliah apa kerja gitu kan. Terus tapi nyokap nyuruhnya kuliah gitu. Terus kakak juga. Terus tapi itu gue nggak mau kayak kerja yang kayak cewek-cewek kebanyakan gitu loh, kayak yang di kantor, administrasi kayak gitu segala macem gitu kan. Gue kayak yang males gitu anjir, kata gue gila monoton banget gitu kan. Sekolah udah duduk mulu, terus masa ya nanti kerja juga duduk-duduk mulu gitu kan. Terus sampailah kakak gue ngomong gitu kan, ya udah kuliah aja ambil kesehatan masyarakat gitu kan. Terus kata kakak gue nanti kerja di lapangan kok, udah enak gampang, kata kakak gue gitu. Nah kan kita dari IPS ya. Terus pas gue masuk dan lo tahu itu gila kuliahnya tuh kayak IPA semua, ada fisika, kimia, biologi, terus kayak anatomi, fisiologi. Coba lo kayak berasa masuk ke salah tempat gitu nggak sih dari IPS terus lo ke IPA kayak gitu kan, kayak krik banget ya kata gue kan. Terus ya udah dong, terus iya benar-benar nyebrang banget dong Mit. Terus udah kayak gitu udah kan, terus gue bingung dong dengan gue yang tolol ini gitu kan. Kata gue anjir gue gimana gitu kan buat gue melanjutkan kehidupan gue di kuliah gitu kan, kata gue. Nah udah terus udah kayak gitu gue puter otak dong gitu kan dengan ya ala-ala playgirl gitu, gimana sih gitu kan. Nah terus ya udah kira gue punya gebetan, terus gue manfaatin gebetan gue itu sampai buat kayak dia ngerjain tugas gue gitu-gitu kan. Nah terus udah tuh gue terselamatkan dari itu. Nah terus pas gue udah terselamatkan, ya udah akhirnya gue nggak pacaran gitu sama dia, jadi gue cuma manfaatin gitu doang. Gak apa-apa sih ya. Allah kasian banget. Iya penting kan lulus kan, tujuan utama gue kan ya udah yang penting gue lulus gitu kan. Terus ya udah tuh dari situ kan udah mulai kayak ada ya sedikit nyerempet IPS juga gitu kan. Nah terus pas di situ baru gue ngajar IPK gue, dan ya udah alhamdulillahnya lulus dengan IPK yang ya lumayan lah menurut gue gitu kan, di atas 3 gitu kan, dengan otak yang kayak gue begini gitu kan, yang dari sekolah. Iya dong Mit, gila pencapaian banget anjir kata gue gitu kan. Dari sekolah lu bayangin gue SD Mit, SD gue tuh gak bisa baca sampai kelas 3, lu bayangin diremehinnya gimana sama orang, sama guru-guru gitu kan. Terus kata gue anjir pinter juga gue, jago juga nih gue dapet IPK segini gitu kan. Sudah tapi itu gitu, dapet IPK 3 itu lu atas giat lu sendiri atau emang karena tadi dibantuin sama mantan lo? Bukan mantan, itu cuma gebetan. Jadi kan semester 1 sampai 3 gitu kan ya, 1 sampai 3. Nah itu bener-bener yang IPA murni gitu Mit, gila otak gue sampai meleduk gitu kan. Gue juga kayak sering cabut gitu kan, kata gue aduh gue nggak mau kuliah gitu kan, mager gue anjir gitu kan. Terus ya udah akhirnya dari semester 1 sampai semester 3 ya gue cuma ngandelin dari itu doang gitu kan, dari gebetan gue atau gue ngebet gitu kan pokoknya. Terus udah kayak gitu
pas udah dari semester 4 sampai gue lulus itu gue bener-bener yang ngejar banget nilai dan otak gue tuh baru bekerja gitu Mit dari gue SD sampai gue kuliah nah itu gue tuh baru gunain otak gue gitu baru dari situ nilai gue A iya serius nilai gue baru A gitu seriusan kayak gitu terus udah kan sampai teman-teman gue ngomong gini kan kok lu bisa sih dapet segitu kok lu bisa sampai waktu itu ada beberapa mata kuliah gitu kan gue tertinggi gitu kan di kelas gitu terus sampai ditanya gitu kan, kok lo bisa sih kayak gini kan lo duduknya di depan, jadi kan kalau tap-tapan gitu ya Mit ya, kalau misalnya ya juga kayak misalnya kuliah sekolah pasti kalau ujian suka kayak tap-tapan gitu kan, terus sedangkan gue tuh selalu dapat yang sisaan gitu, kadang-kadang suka di depan zong banget kan kata gue, terus karena gue udah mengandalkan otak gue gitu kan ya udah kata gue ya gue bisa gitu kan ya udah gue kerjain terus gue bilang ya emang selamanya gue harus tolol, emang selamanya gue harus ngandelin orang, gue bilang kayak gitu kan. Sudah akhirnya mantep gak tuh terus akhirnya ya dari situ akhirnya tuh Mit terus udah kayak gitu gue baru ngerasain pas kuliah itu pas gue udah gunain otak gue ngerasain yang kayak gini anjir gak enak juga ya jadi orang yang dicontekin gitu kan lu tahu kan selama SMA gue SMA nyontek mulu sama Ayu ya kan Ayu ya Allah makasih banget ya kan aku juga lu udah orang duduk depan gue geblek sampai semua nyontek ke kita ya Mit ya. Iya, lu nggak tahu aja. Itu Bu Harni aja nyonteknya kan ke gua. Iya. Mana ada? Nyontek apa? Iyalah. Yang ngerjain soalnya kan yang bikin soalnya kan gua. Yang bikin soalnya. Iya. Iya dong. Oh gitu anjir gue baru tahu. Iya terus ya udah gitu kan terus gue mikir gitu. Nggak enak juga ternyata jadi orang yang agak pinter gitu kan dicontekin kayak gitu jadi gue udah ngerjain terus kertas jawaban gue udah nyebar kemana tahu gue udah nggak tahu tuh kertas jawaban gue di mana tuh sampai ada di titik jadi teman gue yang nyontek bener-bener nyontek sama gue nilainya lebih tinggi dari gue kan gue kesel ya terus kata gue ya anjir gini banget gitu kan terus udah tuh dari situ gue terkadang udah mulai pelit gitu kan mulai pelit sama beberapa orang gue udah nggak yang nyebarin lagi kayak gitu udah terus udah kayak gitu ya udahlah gitu kan ya sampai lulus udah tuh gue sempet nganggur juga sedangkan teman-teman gue yang lain udah pada kerja gitu kan sedih juga sih sebenarnya kayak gitu terus tapi kata gue ya udahlah orang gue masih punya napas pasti gue masih ada rezeki anjay gitu terus udah benar ya benar gak ini kayak gitu terus udah kayak gitu yang penting selagi kita masih usaha mah bisa dapet lah. Iya kayak gitu kan pasti lo pernah lah ada di titik kayak gitu nggak sih kayak nganggur anjir mau keluar aja malu gitu kan terus kayak gitu ya udah terus gue dapet kerja terus udah kayak gitu udah kan gue langsung pertama kali tuh di proyek dulu tuh itu karena dapet kerjanya berapa lama setelah lulus kuliah itu setelah lulus gue agak beberapa bulan lama juga sih kayaknya setengah tahun lama Jo masa gue buka CV gue dulu nah berarti itu pas lu nunggu beberapa bulan itu lu ngapain aja? Nah, itu gue ngambil pelatihan dulu, begitu. Gue ngambil pelatihan tentang itu K3 itu ya? Ahli K3 umum, betul. Nah, terus sudah kayak gitu udah kan? Apa? Itu kan tapi nggak ada hubungannya sama kesehatan masyarakat nggak sih? Maksudnya lu ngikut pelatihan itu? Ada kan jadi kan penjurusan lagi. Jadi kan dari kayak kesehatan masyarakat itu ada penjurusan lagi Mit, jadi ada K3 gitu kan, terus ada EPID, ada apalagi sih pokoknya yang berkaitan sama rumah sakit gitu kan. Nah terus ya udah gue ngambil K3 itu karena gue mau kerjanya di lapangan gitu kan. Kayak gitu ya udah terus jadi gue sebelum ikut pelatihan itu gue sempat kerja dulu karena ditolong sama om gue gitu kan. Sudah kayak gitu udah iya nah itu baru tuh gue karena dibantuin almarhum om gue tuh. Jadi dari pas magang nah setelah itu gue nerus gitu kan. Terus udah kayak gitu udahlah gitu kan cuma beberapa bulan doang itu juga terus habis itu udah selesai juga kan udah selesai ya udah gue ngambil pelatihan tapi gue di situ sempet kayak naro loker gitu. Nah terus kan banyak juga lah ya apalagi kan kayak di proyek itu pasti kebanyakan orang dalam gitu kan ya. Iya benar. Itu kayaknya di mana-mana ya kan kayak gitu apalagi keras banget. Ya kan apalagi. Nah iya benar apalagi kan gue cewek gitu kan posisinya terus kata gue bodo amat gitu kan masa iya sih gitu kan sekian banyaknya loker masa iya gue nggak bisa dengan kaki gue sendiri gitu dong. Udah tuh gue apply sana sini gitu kan terus udah kayak gitu
ya udah gitu kan, terus akhirnya gue mulai kepanggil, tapi tololnya anak baru lulus ini gitu kan, jadi pengennya tuh gajinya yang besar banget gitu loh, Mit. Jadi tuh belum apa-apa udah ngarepin iya. gaji yang Udah besar. ngarepin gaji gede. Nah itu, terus gue tolak-tolakin dong, padahal itu banyak banget gitu kan kata gue. Terus udah tuh, pas gue udah banyakin nolak-nolak banget, terus gue mikir kan, kalau gue kayak gini terus gue nggak akan kerja dong gitu kan. Sedangkan waktu itu Iya. pas awal banget gue keterima itu gaji udah 5 juta lebih, Mit, udah 5,5 gitu kan. Itu udah gede dong di atas UMR Gede, gitu iya. kan. Ya kan gede lah. Terus udah kayak gitu, terus gue mikir lagi, kok tolol ya kata gue gitu kan. Gue kemarin gue tolak-tolakin, sebenarnya beneran itu tuh. Kata gue kan gue udah usaha nungguin gitu kan berbulan-bulan, goblok kata gue. Terus udah kayak gitu, udah terus akhirnya gue dapet kerjaan di kayak warehouse gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya gue kerja sampai setahun gitu kan di situ. Itu juga karena gue resign itu pas COVID pertama tuh, yang waktu itu di Depok ya kalau nggak salah ya. Oh Nah iya. itu tuh gue Yang resign. 2020 ya. Itu awal tahun kan tuh gue resign, terus nggak lama COVID itu masuk. Terus kata gue, oh my god, ini cobaan apa lagi? Kata gue gitu kan. Gue baru Iya. resign, terus tiba-tiba langsung COVID. Gue langsung ya, ini keputusan gue goblok gak sih? Kata gue gitu kan ya. Tapi gimana dong, namanya juga jenuh gitu kan ya. Namanya Iya. juga kayak di warehouse gitu kan. Jujur itu jenuh, apalagi kan pertama kali kan di proyek gitu kan. Terus kata Oh, gue, dari segi gaji juga gue udah minta naik gaji juga, itu kayak iya nanti dinaikin, dan masih sedangkan itu gue dinanti-nantiin kerjanya ya. iya, sedangkan gue kerjanya sendiri gitu kan, megang berapa ratus orang, coba kan di warehouse gede kata gue gitu. Terus udah gitu, nah kerennya gue ini, gue menganggap diri gue keren itu karena gue pertama kali kerja dengan usaha gue itu, gue langsung ditaruh di National Warehouse Department. Coba orang kayak gue dan HSE-nya itu sendiri doang, gue doang gitu kan. Iya, berarti Terus lu yang udah kayak nge-handle itu semua dong. Iya, gue nge-handle semua dari kayak buat ngasih pelatihan kayak gitu-gitu. Nah Iya. itu gue juga gitu kan. Terus udah kayak gitu, ya udahlah gitu kan. Jadi pengalaman, ya udah. Terus COVID tuh langsung kan. Terus kata gue, ya udahlah sabar aja gitu kan kata gue. Terus ya udah pas beberapa bulan pas COVID masih tinggi-tingginya juga, nah gue kepanggil lagi tuh kerja. Nah terus ya udah akhirnya dapat proyek lagi kan. Cuma posisinya waktu itu freelance tuh, dia Itu jatuh. di perusahaan beda. Iya itu udah beda lagi Jo, kan jadi kan aku udah resign. Enggak, udah resign kan dari yang warehouse itu. Jadi aku setahun gitu kan, terus habis itu aku resign, terus dapet kerjaan lagi di proyek gitu kan. Terus udah aku langsung ke Cikarang. Terus ya udah gitu kan, terus lama-lama kayak gitu udah enak keterusan, udah gimana sih namanya? Emang jiwanya di proyek ya. gitu kan. Terus udah kayak gitu udah. Nah, terus di situ kenal orang-orang banyak gitu kan. Nah, terus ya udah di situ mulai ketemu kayak channel-channel gitu kan, karena ya bacot gue juga yang kayak gitu, gimana gitu kan ya, bacotnya mungkin orang-orang yang wih ini cewek gitu kan, apalagi gue waktu itu posisinya pas di Cikarang itu cewek safety sendirian, gue bener-bener di lapangan sendirian, gak ada lagi kecuali owner waktu itu ada cewek kayak adminnya gitu kan, QC gitu-gitu kayak ada ceweknya gitu kan, cuma kalau pas di lapangan gue doang sendiri gitu. Berarti orang Terus lapangannya ya emang lu doang sendiri nih yang iya, cewek yang iya yang cewek kayak gitu, bener. Terus udah kayak gitu, udah dong kenal sana sini, channel-channel yang namanya bener-bener dunia proyek. Dibilang kejam ya emang kejam gitu kan, apalagi kan isinya kayak bos-bos, orang-orang berduit ya, kayak Iya, gitulah bener, pasti bener, you know bener. lah, apalagi laki-laki gitu kan, dimanapun pekerjaannya gitu kan Jo. Terus ya udah pokoknya kayak gitu. Terus ya udah, terus abis itu nah pas di proyek Cikarang itu akhir tahun 2020 gue sempet dapet hidayah gitu tuh ceritanya, asik, makanya gue pakai kerudung. Nah itu Gimana kan, tuh? iya, nah itu tuh kan jadi nyambung ke gue hidayah deh tuh kan jadinya. Nggak apa-apa. Tapi emang bener Gue gitu pengen tahu kan. nih hidayahnya Iya. apa. Story banget Masalahnya gitu. kita belum dapat hidayah, Tik. Nah itu Hidayah apa gimana hidayah? tuh? Lu pengen pakai kerudung gitu maksudnya? Ya nggak gitu juga dong. Iya. Jadi Oh maksud- gitu. habis dengerin cerita hidayah lu, mungkin kita dapat juga ya, Mit ya. Iya, Iya, gue tersentuh bosan kali ya, dapat langsung hidayah lo buku ketuk. terus. Iya Oh benar. iya, buku emang masih ada ya? Masih ada Emang Apaan? masih langganan kadang tiap buku bulan. hidayah. Oh iya, buku Yang itu loh, hidayah. Jo, yang kata kayak setan-setan Iya, itu. tahu Bukan gua. yang orang Yang- mati Yang gitu azab-azab kan. anjir. Nah, Iya, iya itu. yang orang Main azab-azab. setan. Gue. Iya, Iya. itu kayak Iya, iya. gituan. Nah, iya kayak gitu. Nah, terus jadi 2020 itu pokoknya hidup gue tuh yang bener-bener kayak gini banget gitu kan. Sampai Gimana gue tuh yang lumba-lumba? Iya, kayak lumba-lumba naik turun maksudnya, Oh, gue naik dari turun. yang gue bener-bener
dari hubungan Kripto percintaan gue gitu kan, asik Oh. hubungan Ntar percintaan Kayak gue asmara dari nih. hubungan kita bakal masuk ke situ juga nggak, Mit? Nggak tahu gua. Eh, ya, Gua ikutin maunya alur jadi aja paus ya, Pak, aja ya. lah di antengnya di bawah. Oh iya, manteng aja di bawah. Iya. Iya pokoknya kayak gitu kan hubungan percintaan gue kandas, emang udah seharusnya mungkin ya menurut Allah Kayak kayak gitu gitu. Terus gimana? ya kandas nih tiba-tiba kandas. kandas setelah bertahun-tahun gitu kan. Ya udah ya lu lu pasti tahu berarti lah. selama Mm-mm. kemarin-kemarin nih yang lu ya ibaratnya Hah? struggle di kerjaan nih, di Iya. proyek, mulai dari warehouse bla 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 bla, ini lu udah ada Iya. cowok gitu yang Dari nemenin pas lu. gue kuliah kan, bukan jadi gimana sih ya Mita, Berarti- kalau dibilang nemenin ya sebenarnya gue juga fight untuk diri gue sendiri Tapi gitu. pas lu Oh. manfaatin gebetan lu yang pas buat kuliahan lu itu Kuliah udah itu? udah Iya, punya semester cowok? 1 sampai 3 itu. Enggak, gue belum. Oh, Jadi belum. pas semester Oh. itu gue belum punya cowok. Nah, gue punya cowok itu pas di semester 4 gitu, sampai gue kerjaan di warehouse itu. Nah, akhirnya gue Beda 1 putus. semester ya. Iya, gercep kan langsung. Cepet ya. Iya, lama banget tapi Boleh, pacarannya boleh. itu juga. Terus habis itu ya udah gue putus. Terus gue dapet yang di proyek itu tuh, yang gue di Cikarang itu, yang gue bilang. Nah, gue dapet di situ. Nah, itu gue sebulan putus deh kalau nggak salah, atau 2 bulan putus dari dia. Terus ya udah Cepet gue ya dapet rezeki. gantinya? Iya, langsung digantinya pekerjaan, Pak. Gitu. Oh, ya. Terus ya udah akhirnya gue apa? Berarti hilang satu terus timbulnya di bidang lain ya? Di proyek, Iya. Di proyek, banyak, Pak. iya. Boleh juga. Gimana Enggak caranya gitu itu? Ada juga. tipsnya nggak Iya, kira-kira? ada. Oh, enggak ada. Ada sih tipsnya sih. Anjir. Ada, Mit, kalau Iya. lu mau punya Ada. pacar, lu ilangin kerjaan lu dulu. Ya enggak Waduh, gitu bener. juga, Bang. Oh, nggak gitu juga. Enggak Kirain gitu. bener kata Jovan. Iya kan? Tapi kalau lu mau Iya. kalau lu mau kerjaan lu ilangin pacar lu gitu. Ya sebenarnya sih gue sempat mikir kayak gitu, Bang. Iya. Iya, gue Ditimbun aja kali ya. Jadi bisa. Pendem aja, dipendem di tanah Jangan kali ya. gitu. Beres. ya enggak kayak gitu juga sebenarnya. Biar tapi keluar airnya. pas gue pikir, setelah gue pikir-pikir gitu ya, gue sempat kayak, iya apa bener kali ya gitu ya, karena gue pacaran gitu kan, mungkin gitu kan. Terus gue jadi nggak dapet kerjaan yang gue pengen gitu kali. Nah, gue Iya, juga iya. nggak tahu dia itu kuasa Allah lah ya kayak gitu. Terus ya udah, akhirnya gue dapet kerjaan. Terus ternyata gue dapet hidayah dong dengan gue tiba-tiba ada keinginan. Gue jadi sebenarnya udah ada keinginan pakai kerudung itu pas kuliah. Cuma kayak yang belum mantep gitu aja. Nah, terus pas gue masih kerja ragu itu, ya, masih ragu. masih ada ragu. Cuma pas gue kerja ini kayak yang lo harus pakai detik, lo harus pakai anjir gitu kan. Terus tiba-tiba gue yang kayak di kosan, terus gue mikir gitu kan, kalau lu mati besok lu belum hijrah gimana anjir gitu kan. Gue sempet yang mikir serem-serem kayak gitu dong. Terus iya seriusan. Terus udah gitu kan, terus akhirnya gue beli online karena kan gue nggak tahu ya di Cikarang tuh mall di mana gitu kan. Terus kayak gitu udah akhirnya gue beli online. Terus udah gue langsung pakai. Pas malamnya itu kan gue pergi tuh, terus gue pakai kerudung gitu kan. Terus ya udah teman gue ini juga kaget gitu kan. Pas gue bilang aku mau pergi kerudung gitu ya. Gue sebelum pergi itu gue bilang dulu sama teman gue ini kan, aku mau pakai kerudung ya perginya gitu kan. Terus kata dia, oh ya udah pakai aja kata dia gitu kan, bagus dong kata dia gitu. Terus ya udah deh gue pakai. Akhirnya ya udah sampai sekarang gue pakai dan alhamdulillahnya gue juga sampai sempet merinding gitu ya, bener-bener yang kayak merinding banget gitu kan. Terus banyak DM gitu kan, terus teman-teman gue pada WA, sampai saudara gue juga ada yang nangis dong gue pakai kerudung gitu kan. Karena yang kayak lo tau lah, gue kuliah gue sekolah kayak gimana gitu kan, badungnya gue gila segala macam pokoknya Ya, yang kayak nggak aneh-aneh nyangka lah ya. Iya kayak gitu. Terus udah akhirnya pada DM gue, sampai saudara gue nangis gitu kan, sampai ngomong ke nyokap gue, coba bilang aku sampai nangis bude gitu kan, ngomong ke nyokap gue kayak gitu. Terus kata nyokap gue, iya tuh si Tika emang mau sendiri gitu kan. Nah gue sempet izin juga tuh pas gue besokannya mau kerja, gue bilang sama nyokap, Bu aku pakai kerudung ya, aku mau kerja aku pakai kerudung, gue bilang kayak gitu. Terus kata nyokap gue, ya udah pakai aja belajar dulu gitu kan. Terus udah akhirnya gue pakai, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah gue buka, walaupun awal gue pakai itu lo tau kan pasmina yang ala orang bule-bulean gitu dah. Kalau gue suka liat di IG Maya yang poninya segini kan, rambut gue dicet kan dulu, yang segini, yang nggak gue giniin loh, nggak gue rapetin kayak gini, jadi nempel doang, udah nempel gitu doang kan. Nah ya kayak gitu Mit, bener lu sering make kali ya?
Diem aja. Oh gitu, oke. Ya Iya, itu kayak gara-gara gitu. pas rambut lu masih dicat. Iya, jadi karena gue emang masih kayak yang ya udah urusan gue sama Allah gitu kan. Toh gue udah berusaha untuk menutup aurat gue. Yang penting gue berjanji kalau gue nggak mau dibuka-buka lagi gitu kan. Karena gue mau nanya nih. Nah itu yang ngecat kuliah apa lu sendiri? ngecat rambut. Iya. Gue sendiri geblek. Kirain ada kulinya. Enggak, gue kesalan ya kali Nggak diaci dulu kan biar keras rambutnya diaci gue. baru. Iya keras tuh jadinya, boleh juga ntar dicoba deh Mit, lu dulu coba. Enggak deh, makasih udah gini aja. Iya tuh udah kayak gitu udah. Terus teman-teman gue juga yang teman-teman SMP gitu kan yang benar-benar tahu bobroknya gue gitu kan. Terus dia ada nge-DM gue gitu kan, subhanallah Tik, ya Allah gue nggak nyangka gitu kan ya lo bisa pakai kerudung, gue aja masih suka dibuka tutup. Terus akhirnya gue bilang kan, kalau misalnya lo emang udah mau pakai gitu kan, pakai gitu kan, soalnya kan gimana ya, menurut gue ini bukan cuma fashion gitu kan, dan emang bukan fashion tapi kewajiban gitu kan, kata gue gitu. Ya udah, usaha konsisten sama diri sendiri. Kalau misalnya emang belum yakin untuk menutup dengan benar kayak gue sekarang ini, ya udah nggak apa-apa kayak gue aja, karena gue berpikirannya kayak gitu. Tapi kan di agama kan harusnya kan menutup yang bener gitu kan, nggak boleh kelihatan sehelai rambut pun gitu. Terus udah kayak gitu, udah akhirnya temen gue itu banyak yang akhirnya pakai kerudung karena ngelihat gue aja bisa pakai kerudung. Gimana lu nggak terharu banget gitu kan? Pada termotivasi sama lu ya? Berarti iya lu ini kayak gitu. influencer. Apa? Iya. Enggak influencer gitu juga lu. Bang. Apa lu motivator? Kayaknya belum bisa dibilang kayak gitu sih ya. Tapi gue pengen, tau gak sih, jadi motivator gitu kan. Apalagi gue suka bacot gitu. Kayak seru aja gitu. Kalau enggak, bener itu aja dulu. Apa? Influencer aja dulu. Iya, kalau gue denger sih kan lu kan lagi bikin YouTube juga nih. Iya, tapi masih kayak mager-mager mulu gitu tau Mit, parah ya, nggak niat. Apa-apa. Kan kita juga ada teman kita yang YouTuber. Iya, emang iya ya? Emang ada? Iya, Ajis, Dimas, Raka. Iya benar. Oh. Iya benar. Iya, kan mereka bikin YouTube tuh. Oh iya, DAR ya? Iya. Iya ya, benar YouTube juga. tuh. Lumayan tuh. Nah iya itu, gue tuh pengen kayak gitu. Tapi kan sesuatu harus ada awalnya. Harus ada awalnya. Iya betul. Awalnya susah pasti. Biasanya sih awalnya bismillah. Nah itu, awalnya selalu bismillah dulu sih, baru yang lain-lainnya gitu kan. Terus setelahnya alhamdulillah. Hirobil alamin. Ya terus gimana? Gue jadi doa. Gue jadi lupa kan ngomong yang mana. Terus udah sampai gitu. Sampai teman-teman lu pada ngikutin. Sampai teman-teman gue ya akhirnya ya udah sampai sekarang juga. Oh pas gue nutup yang rapat kayak gini juga gitu kan. Terus akhirnya sampai pada ngomong lagi, ih subhanallah cantik banget sekarang pakai kerudungnya kayak gitu kan. Terus kata gue, makasih, gue juga jadi kayak senyum-senyum sendiri gitu kan. Terus gue kayak ada, iya beneran, gue kayak emang iya ya gitu. Terus ya udah akhirnya nerus sampai sekarang gitu. Itu sih. Bagus sih Tik, dapat pujian gitu terus senyum-senyum sendiri. Samit kadang dipuji senyum-senyum sendiri dia. Iya. Lagi bengong gitu ya. Lagi bengong. Tiba-tiba senyum. Iya. Tahu-tahu ada lalernya. Iya. Gitu. Geblek banget sih ya Allah. Itu kadang-kadang doang. Biasanya kalau jam 5 apa ya kayak begitu tuh gua. Tiba-tiba aja. Sering ya? Tiba-tiba. Enggak. Bukan lapar. Banyak pikiran aja emang. Nah, mikir mulu. Kalau sekarang apa? Lu masih di perusahaan yang sama? Enggak, gue udah pindah sana pindah sini lagi. terus. Pindah lagi. Iya, udah pindah. Ya Allah, gue udah banyak nomaden banget pindah. Iya, gue berpindah-pindah terus gitu kan. Udah karena pindah mulu emang nggak bosen apa? Justru biar nggak bosen kali ya? Iya, justru biar nggak bosen gitu kan. Terus gue kayak udah setia nih orangnya nih. Enggak gitu, Bun. Oh, salah ya? Gimana dong, Kalau percintaan tuh aku setia banget. Oh, gitu. Ya, tapi aku yang sering, apa? Ngomong-ngomong soal percintaan, gue denger katanya lu udah lamaran nih. Asik. Aduh, gue malu ya di sini, ya Allah. Liatin dong. Liatin dong mana? Liatin dong, salah. Nih ada 3. Oh, udah. Banyak banget. 3 orang berarti ya? 3 orang. Iya, udah merit Mit, berarti Mit itu.
Oh iya. Oh udah married nih. Udah married apa Didoain belum? aja, belum. Oh belum. Pokoknya didoain aja ya, gitu. Iya doain apanya nih? Iya didoain biar segera Oh aku tuh segera married nikahnya apa gitu. lamaran? Lamarannya berarti udah nih. Aku Lamarannya nggak mau udah. jawab, Berarti udah nih soalnya aku biasanya takut udah. Ejo banyak ya. mata-mata, Pak. Kalau belum Gitu, hidup aku belum tuh ada nggak cincinnya, Mit. tenang. Oh iya bener Tapi juga. kan beli sendiri bisa. Oh iya, Oh iya. bisa sih. Makanya Tapi 3 kan biar nggak. orang bingung. Oh iya. Berarti itu Ya yang kan, yang bingung. yang lu seriusnya sama yang mana? Yang jari ini, jari ini. Iya kan udah Iya 3 tuh. pokoknya nanti tunggu aja tiba-tiba Jangan gitu. tiba-tiba ntar Iya, kaget. Iya, kaget. Ya nggak apa-apa biar seru, dan emang sebenarnya aku nggak mau publish gitu. Asik udah Oh berasa maunya artis diem, banget ya. maunya diem-diem Iya, ya, biar nggak berisik kan. diem-diem. Heeh, bener biar nggak berisik tuh. Biar udah aja gitu. Iya Nggak pakai pengen. dangdutan berarti ntar dia Jo. Iya. Nggak seru, diem-diem katanya. Ya Bisa. kan nanti berisik. Iya Kan makanya jadi nggak pakai nggak dangdutan. Rencana usah. kapan, Tik? Apa? Merit. Didoain aja insya Allah tahun ini, insya Allah doain. Amin. Gitu dan Amin. Semoga nggak pengen. lancar deh. Lancar semuanya. Amin. Eh, Apa? Nah, Iya Yes. gitu. Jadi kayak yang nggak mau publish aja. Gimana sih? Kayak yang ya udah gitu, cukup orang-orang terdekat aja gitu yang tahu gitu kan. Oh. Soalnya kayak trauma gitu buat kayak update-update gitu kan. Iya. Totonya Iya. nggak jadi, totonya Nggak jadi gitu putus. ya. Kan malu gitu kan, kayak gua kemarin anjir berapa tahun tuh gua update segala macem, publish segala macem. Nggak tahu ya putus Gembar-gembor gak segala jadi. macam ya. Iya, itu teh nggak jadi, terus ya udah gitu kan kata gua. Ya udahlah gitu. Gua pengen kayak ya udah bahagia Ya. gua untuk gua sama orang-orang terdekat aja kayak temen-temen gitu yang Iya. tahu, keluarga gitu. Soalnya gimana ya, apalagi kan di pekerjaan gue yang kayak emang sih isinya cowok-cowok semua, cuma tuh ya yang lebih parah gitu kayak ada satu berita langsung nyebarnya banyak Cepet banget ya. gitu kan. Apalagi kan gue nomaden gitu ya Pak ya, Iya, jadi pindah-pindah. pindah-pindah. Terus udah gitu kayak orang tuh bukannya gue sombong apa so artis apa gimana, enggak ya, cuma kayak orang-orang tuh banyak yang tahu gue gitu kan, kayak yang oh ini si Tika yang dulu di PT ini, oh sekarang kan dia sekarang di sini gini. Orang waktu itu pas gue pindah proyek lagi nih dengan PT yang berbeda juga, terus di situ sampai ada gosipnya apa gue janda anak 2. Lu kaget gak? Subhanallah. Janda anak 2. Itu gue kayak hah, gila kali, gue bilang kayak gitu kan. Itu posisinya gue freelance tuh, gue gantiin temen gue 2 minggu kan, dan itu gue belum ada 1 minggu di situ berita itu udah menyebar gitu kan. Terus gue bilang Padahal lu orang baru gitu lah. iya, jadi tuh kalau proyek gimana ya, nanti ketemu lagi gitu, Mit, orangnya tuh itu lagi orangnya itu lagi ya, gitu. berarti ya udah Iya, cuma kebanyakan begitu. seputaran itu aja ya circle-nya ya. Iya kayak yang ya udah nih ketemu sama PT ini, pasti nanti kan mereka gini, apalagi cewek gitu kan, apalagi dulu gue yang kayak gimana ya, gue kan kalau pakai baju emang gak suka yang gombrong-gombrong gitu kan, jadi yang ngebentuk set gitu banget Badan kan, gitu ya. jadi nah itu kadang juga jadi omongan gitu kan, oh itu tuh si Tika yang badannya begini gitu, ya pokoknya yang gitu-gitu yang deh gitulah. pokoknya ya. Iya pokoknya laki-laki lah pikirannya, apalagi pada jarang pulang gitu kan, terus ngeliat cewek yang istilahnya ya badan gue maksudnya agak bentuk dikit walaupun gendut gitu kan, jadi tuh suka yang berpikiran iya serius, yang suka kayak berpikiran aneh-aneh gitu, sampai pokoknya banyak banget kayak gosip gue janda anak 2 gitu kan. Terus sampai gue dibilang waktu itu simpenan bos-bos, coba lu kaget gak? Kalau itu sih kalau menurut gue kalau itu sih nggak heran, dalam artian nggak heran tuh ya dari awal omongannya aja yang dia bilang dulu janda anak 2, pasti omongannya nggak jauh dari situ. Iya, nah itu tuh itu tuh sebelum ada gosip yang gue janda anak 2, jadi gue udah dibilang dulu simpenan bos-bos kayak gitu. Terus gue bilang gini dong, kalau misalnya gue emang simpenan ngapain gue kerja anjir, masih panas-panasan di proyek tanah gitu kan, becek kotor segala macem, gue bilang kayak gitu dong. Iya, matahari segala macam. Pindah-pindah perusahaan gara-gara itu termasuk nggak salah satu penyebab? Apa emang kontraknya habis atau sebenarnya kalau kontraknya habis enggak,
tapi emang guanya aja gitu yang mau pindah. Jadi kan gini, kalau yang pas pertama kali gue pindah itu karena emang lagi off dulu, jadi belum ada proyek lagi ya. Terus gue mikir dong lah daripada gue nungguin gitu kan lama. Ya, daripada Terus bosen ya ya. udah gue ambil freelance gitu kan. Nah, dari freelance itu terus akhirnya gue pindah ke PT gue yang terakhir gitu kan, terakhir ini. Nah, terus ya ada salah satu alasan itu juga sih karena masalah pribadi gue gitu kan, itu tuh dibawa-bawa gitu, kayak gue deket sama satu cowok nih gitu kan. Terus sampai yang udah diomongin macam-macam kayak oh iya dia kan sering kayak gitu di kontrakannya kayak gitu segala macam. Lo gila nggak sih kayak gitu setiap hari? Sampai gue udah pindah proyek masih ada aja gitu omongan yang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah gue pilih. Omongan gak enaknya. Nah, terkadang itu gue lebih pilih kayak ya udah gue resign aja gitu kan, toh rezeki insya Allah gitu kan kayak Ya, gitu. rezeki mah nggak kemana ya. Nah itu bener banget kayak gitu, sampai atasan gue gitu kan kayak yang belum mengiyakan untuk gue tuh resign gitu. Jadi kayak yang ya udah ngelepas gue aja gitu, sampai PM-nya gitu kan, SM-nya sampai yang kayak kenapa sih emang nggak bisa diobrolin lagi gini gitu segala macam, emang nggak bisa apa ditahan gitu kan kayak gitu. Terus lebih baik mental gue yang sehat gak sih daripada cuma betul. bertahan gitu kan, toh rezeki mah udah ada yang ngatur gitu kan. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Terus akhirnya ya udah gue off gitu kan, gue pilih resign. Terus alhamdulillahnya bos-bos gue gitu kan, dari yang gue freelance-freelancean dulu masih suka nelpon gitu kan, kadang non di mana gitu kan, lagi off nggak kayak gitu. Pokoknya dari misalnya gue udah megang proyek yang satu gitu kan sama PT yang baru, nah bos gue yang lama itu juga kadang masih suka nelpon gitu kan, kayak nawarin job nih di luar kota, di sini. Nah dari situ juga gue suka nyariin orang-orang gitu, kayak nyariin nih kan banyak fresh graduate gitu kan, kasihan dong mereka nggak punya orang dalam, nggak ada pengalaman. Gue mikir ke situ. Terus udah kayak gitu, tunggu pas saya cariin. Nah terus dari situ ya udah gue cariin di PT gue sendiri pun gue juga masukin fresh graduate gitu kan, pokoknya orang-orang yang lu gue tahu filter. lah. Jadi gue tuh kan ada grup gitu kan, namanya kan kalau misalnya safety gitu kan ada beberapa banyak grup gitu kan, orangnya banyak gitu juga. Nah dari situ gue suka share locker gitu kan. Nih saya ada locker gini kalau misalnya mau chat gitu. Nah itu tuh gue kayak gunain satu feeling gue, sama yang kedua itu backgroundnya dia. Jadi kan pasti kan ngirim CV. Nah itu gue juga ngeliat dari cara dia ngechat gue kayak gimana awal ngechat gue. Jadi tuh gue bisa tahu gitu, oh ini orang emang niat gitu kan, oh ini orang tuh emang sopan kayak gitu. Terus profil gue kayaknya gue mau masukin dia deh gitu kan. Nah terus ya udah bener, akhirnya mereka sampai sekarang masih pada kerja di tempat yang gue masukin. Di tempat yang lu masukin itu? Iya, yang gue masukin itu. Dan itu bukan cuma di satu PT aja, jadi di beberapa PT yang ngebutuhin yang udah pernah lu itu ya? Iya gitu. Terus udah kayak gitu, bahkan ada juga yang di PT belum pernah gue masuk, tapi karena kenal, jadi karena kenal dari teman ke teman gitu-gitu, kenal dan tahu lu lah ya juga. Nah kayak gitu, akhirnya gue kayak suka masukin orang gitu kan. Terus kata gue, ya selagi mungkin gue belum dikasih rezeki untuk pekerjaan yang buat gue nyaman, tapi gue insya Allah dengan gue masukin orang-orang ini gitu kan, insya Allah ya Allah nggak akan tidur. Kayak gitu kan. Apalagi di pandemi kayak gini yang namanya nyari kerjaan pun susah gitu kan. Jujur gue juga kayak gitu, yang nyari yang cocok itu susah gitu kan. Tapi terus kata gue ya udah apa? Sorry nih gue motong. Pernah nggak lu masukin orang terus taunya dia nggak niat kerja? Kalau kasus kayak gitu alhamdulillah belum pernah Jo sampai sekarang. Berarti emang Tika ini ngefilter orang-orang yang niat dan maunya tuh kan. Kalau bagus. Masukin orang kayak gitu ntar nama lu yang kena. Kalau nama lu jadi yang jelek. Nah jadi catatan gue dari awal gini, misalkan gue udah dapet nih, misalnya gue dapet 3 orang gitu kan, yang udah gue filter 3. Nah terus misalnya bos gue minta 2 nih, yang 2 ini coba kamu filter lagi dari 2 ini gitu kan. Terus ya udah gue ambil 1 dong. Nah ternyata yang 1 ini masuk gitu kan, dan bos gue mengiyakan gitu kan, yang ini masuk. Nah jadi pas sebelum dia ke HO, ke head office gitu kan, terus itu gue pastiin dulu, Mas pokoknya saya mohon banget jangan menjelekkan nama saya gitu kan, karena kan Mas dibawa sama saya, gue bilang kayak gitu. Jadi Mas itu tanggung jawab saya gitu kan. Nah terus ya udah dari situ, dan gue juga bilang sama bos gue ini, Pak kalau misalnya orang yang saya bawa ini bermasalah atau kenapa-napa, please Bapak tegur saya, gue bilang kayak gitu kan, karena saya juga akan negur dia, gue bilang kayak gitu kan. Iya gitu. Terus ya udah dari situ akhirnya yang gue bawa ini
ya udah jadi kayak baik. Padahal gue belum pernah ketemu sama orang-orang ini semuanya Oh. sampai sekarang. Itu gue belum pernah ketemu sama mereka, jadi cuma dari grup gue liat attitude yang bagus segala macem, backgroundnya juga bagus gitu kan. Terus kata gue ya udah gitu kan. Terus malah jadi kayak mereka sendiri tuh yang kayak ngajak gue gitu kan, kak ketemu yuk kak gitu kan, kak ngopi bareng yuk kak gitu. Terus kayak mungkin dia mau mengucapkan rasa terima kasihnya Terima untuk gue kasihnya, kali. iya. Terus lu balas Karena terus udah gratis nggak? Dia pengen diajak gue ngopi gituin. gratis nggak nih? Kan gue Jangan nggak gua enak malah yang suruh kan. bayarin. Iya, mentang-mentang gue yang bawa gitu ya, dikira gue banyak Iya. duit gitu kan, Iya. amin. Terus ya udah, Amin. tapi karena gue mikir gitu kan ya mereka baru kerja dan gue emang murni bukan karena untuk itu gitu kan. Iya. Jadi gue yang selalu bilang, udah nggak usah, uangnya simpan aja, nggak usah, gue bilang kayak gitu kan. Aku mah Pede udah banget lu, ntar sering digituin lagi. Enggak gitu aja Orang kok gua kayak gitu. ngajak makan doang, mau Ngajak kenalan, makan doang ya mau belum ngasih, tentu bayarin ya. Emang siapa yang bilang gue yang bayar? Iya sih bener juga ya, kepedean Masing-masing. banget sih, gue jadi kepikiran kan. Ya Gue jadi iya. kepikiran geblek. Iya terus udah kayak gitu, ya udah gitu kan. Terus kayak misalnya gue selalu nanya gitu kan, entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, gue selalu kayak Nanya nilai perkembangannya. mereka, nanya perkembangannya mereka gitu kan, gimana, ada kesulitan nggak, gue bilang kayak gitu. Perlu dokumen-dokumen apa nggak, gue bilang gitu. Kalau misalnya ada kesulitan sharing aja, gue selalu bilang kayak gitu kan. Terus gue juga abis itu gue follow up ke atasan gue itu gitu kan. Iya. Pak gimana orang yang saya bawa kerjanya bener nggak, kalau misalnya emang nggak bener cut aja, gue langsung ngomong kayak gitu. Karena menurut gue gini, kalau misalnya orang udah nggak bisa dipercaya untuk bekerja, apalagi gue yang bawa gitu kan, lebih baik dia di cut gitu daripada nanti kedepannya dia malah bikin jelek nama pribadi gue sendiri. Buat ulah kan, jadi bos gue kayak kehilangan kepercayaan gitu sama gue gitu kan. Iya. Terus nah alhamdulillahnya dari atasan gue ini selalu bilang aman kok, aman gitu. Aman Terus semua ya? aman semuanya alhamdulillah gitu kan. Terus malah mereka yang jadi betah di tempat-tempat gue ini gitu. Jadi misalkan proyeknya ini kan udah habis gitu kan, udah tuh dia dioper lagi keluar kota, diperpanjang lagi, karena kan gue masukin kebanyakan laki-laki ya, kebutuhannya emang laki-laki. Kalau perempuan itu jarang, terus terang. Terus udah kayak gitu, soalnya kan proyek begitu. proyek bener. Terus ya udah akhirnya mereka manjang keluar kota segala macam, dan mereka selalu ngabarin gue juga, kak aku dipindah ke sini kak, gini. Iya gue bilang kayak gitu jadinya. Terus ya gimana ya, enak juga sih sebenarnya kerja di lapangan kayak gitu. Iya, ya berarti apa ya, Apa? siklus kerja lu yang nomaden itu ya membawa manfaat buat orang-orang. Iya, bener. Karena lu buat orang-orang yang nyari kerja udah berbulan-bulan masih nggak dapet, terus lu juga kerja pindah-pindah tapi kayak maksudnya nggak tetap di satu tempat gitu. Mungkin kan nggak semua orang suka gitu kan, kayak pindah-pindah. Mungkin banyak orang juga mungkin yang mau cuman di satu tempat biar lebih nyaman gitu. Tips lu buat mereka apa? Yang misalnya nggak dapet kerjaan terus mau putus asa gitu udah berbulan-bulan. Iya. Nah, tips gua iya lanjutin dulu Mit. Terus iya enggak, jadi gue nyambungin kayak jawaban aja. Jadi maksudnya lu ngasih saran atau ya apalah saran untuk orang yang ibaratnya udah berbulan-bulan nyoba. Udah berbulan-bulan nyoba tapi nggak dapet ibaratnya gitu loh. Lo nggak ada orang dalamnya kan? Iya. Itu kayak lu. Nah jadi menurut gue gini bang, jadi kita harus tanamin sama diri kita sendiri tuh yakin dalam hal kayak gini. Ketika gue masih dikasih nafas, gue masih dikasih tenaga, gue masih dikasih nyawa sama Allah, percaya itu masih ada rezeki kita. Tapi kita nggak tahu rezeki kita itu kapan datangnya. Tapi harus ditekenin dulu di otak tuh kayak gitu. Gue masih dikasih napas, gue masih dikasih nyawa, masih ada rezeki gue. Itu satu. Yang kedua, biasanya kebanyakan kesalahan ada di CV. Nah itu. Jadi kadang gue suka buka open sharing gitu. Jadi kayak misalnya ada satu grup, terus gue bilang untuk fresh graduate kalau misalnya mau sharing-sharing atau mau nanya apapun bisa PC saya.
Nah itu gue juga suka buka sesi tanya jawab gitu kalau misalnya gue lagi gabut gitu kan, lagi waktu kosong. Nah gue suka kayak gitu, jadi gue benerin dulu CV-nya mereka. Pasti gue selalu bilang, saya minta CV kamu dulu dong, saya mau lihat. Itu satu kesalahannya pasti di CV. Kenapa orang masih banyak salah di CV? Karena dia nggak mau baca-baca lagi CV-CV yang terbaru itu kayak gimana. Jadi mereka masih kayak CV yang pakai Word doang. Yang kayak gitu-gitu doang. Sedangkan sekarang udah ada banyak kayak ada aplikasi Canva yang paling menurutku paling gampang gitu kan. Dan gue tuh sering saranin orang-orang pakai aplikasi tersebut gitu. Biar Apalagi lebih kalau menarik misalnya ya CV-nya ya. biar lebih menarik gitu kan. Terus udah kayak gitu. Desain segala macam. Nah, terus kesalahan yang kedua itu dari ini apa tuh namanya? Kayak kan misalnya ada skill-nya gitu kan di dalam CV. Skill misalnya bisa MS Word gitu kan. Nah, itu kan biasanya kan cuma pakai garis diagram yang diwarnain atau enggak pakai yang bintang gitu segala macam kayak gitu. Nah, sebenarnya itu enggak kayak gitu gitu kan. Nah, itu kebanyakan masih yang kayak gitu. Sedangkan harusnya itu pakai yang kayak baik, sangat baik atau cukup. Gitu kan. Oh, ya. Nah, itu Penilaian jadi gitu ya. kayak gitu. Jadi bukan yang pakai diagram lagi segala macam, dan jangan kebanyakan garis-garis gitu. Jangan kebanyakan kayak gitu juga. Pokoknya dibikin sesimpel mungkin tapi yang jelas gitu kan. Nah, abis itu abis review mungkin yang menarik lah ya. Nah, ya kayak gitu. Pokoknya udah dari kesalahan CV itu, terus yang kedua mereka kayak menganggap gue udah apply banyak banget nih, males Nah, itu yang sebenarnya membunuh diri dia sendiri gitu kan. Nah, gue selalu ingetin gitu kan ke orang-orang yang lagi chat sama gue ini gitu kan, bahas seputar pekerjaan segala macem kayak gitu kan. Terus gue selalu bilang nggak boleh kayak gitu gitu kan. Orang yang udah punya pengalaman aja nggak segampang itu dapetin kerja gitu kan. Nah, terus gue bilang apply terus, apply terus sampai udah nggak tahu, udah nggak kehitung berapanya. Nah, siapa tahu ada di salah satu itu kita dipanggil gitu kan. Nggak tahu CV yang mana, apakah CV yang 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu gitu kan, nggak ada yang tahu. Gue selalu bilang kayak gitu. Pokoknya optimis aja terus sama banyak belajar. Nah, itu. Jadi kan kayak ngambil pelatihan ahli K3 umum ini kan sebenarnya dapat sertifikatnya dari Kemnaker. Nah, jadi ketika di lapangan itu sebenarnya perlu pengaplikasiannya. Jadi kan kalau di pelatihan itu kan kayak lebih ke apa ya, keilmuannya gitu kan, ya lebih banyak kayak bahas regulasi-regulasi segala macam kayak gitu. Sedangkan di lapangannya itu berbeda gitu kan. Karena kan kita ketemu sama banyak orang gitu kan, ketemu dari subkon, dari owner gitu kan. Terus itu, nah jadi perdalam lagi ilmu-ilmu sama feeling yang paling digunain. Jadi ketika kita menegur orang gimana caranya. Nah, itu yang gue selalu bilang kayak gitu sama orang-orang yang baru bekerja ya, sama yang fresh graduate ini kayak gitu. Terus sama gue bilang, selalu gue bilang ketika menjadi seorang safety atau ketika menjadi seorang HSE gitu kan, jangan cuma bisanya tolak pinggang terus nyuruh-nyuruh doang. Itu kamu pakai tuh alat pelindung diri kamu, kamu tuh cleaning tuh, kamu tuh nunjuk-nunjuk gitu doang. Itu gue paling gak suka. Nah, itu gue paling gak suka sama sekali kayak gitu. Apalagi yang sok jagoan, mentang-mentang pakai seragam merah jadi seorang safety kayak gitu kan. Terus sama manpower tuh yang kayak seenaknya sombong kayak gitu, gue paling gak suka kayak gitu. Berarti nggak ada, jadi ibaratnya nggak ada mengayominya ya. Iya, gue nggak suka yang kayak gitu. Berarti jadi kalau buat orang-orang yang udah ngelamar nyari kerjaan berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun nggak dapet juga, berarti kalau jangan putus asa, tapi lihat mungkin ada yang salah di CV-nya. Iya, nah itu benar. Atau kurang doa juga. Kurang doa. Itu. Nah, jadi soal ini juga ya, soal doa sama ibadah gitu, karena kan kembali lagi ke agama masing-masing kan dengan caranya beda-beda. Mungkin kan kalau misalnya muslim ya kan kita tahu sholat gitu, perbaikin dulu sholat kita. Gini deh, kayak waktu itu gue sholat 5 waktu gue masih belentang-belentong gitu kan, pas gue belum dapet kerja itu tuh sholat gue masih belentang-belentong segala macam, tapi gue itu suka tahajud. Jadi tahajud gue tuh alhamdulillah kayak yang lebih bagus lah gitu kan daripada sholat 5 waktu gue. Nah, jadi kan katanya di sepertiga malam itu yang Allah paling kabulkan gitu dah, yang paling dengar gitu kan. Nah, jadi gue perbaikin itunya. Nah, ya udah alhamdulillah Allah kasih gitu. Nah, pokoknya perbaikin dulu di ibadahnya kita juga gitu. Gimana kita tulus meminta, terus sama jangan lupa di dalam
sesulit apapun hidup kita, sesulit apapun finansial kita, jangan lupa beramal sama orang. Itu sih, karena Iya. kita nggak tahu doa siapa yang akan membawa kita ke jalan kesuksesan gitu. Ya, betul. Nah, Luar biasa. itu luar biasa. Gue jadi orang yang bener ya sekarang. Ntar gue kasih efek tepuk tangan. Iya. Iya, editin ya. Biar lebih rame. Iya, diedit Biar ya. lebih. Nah itu, Tiga doang Um, nggak keluar suaranya. Iya, jadi, ya suaranya nggak ada. kita Ya apa bang? punya 5 menit terakhir ini mau Ah. mau nanya lu Apa? punya cerita Dor. horor nggak? Ih kenapa sih nanya gituan? Dalam 5 menit. Pernah kalau ini mah. Dalam 5 Serius menit. ya ini 5 menit Apa? doang ya. Jadi waktu itu kan gue kerja di proyek. Nah ini emang gue kerja di proyek ya. Terus kan ada gue di mana shift malam. Lu tahu dong yang masih gelap terus cahaya ada di sekitar kalau orang-orang yang ada pekerjaan. Gitu. Terus udah kayak gitu, gue gimana ya? Gue nggak bisa lihat setan beneran. Tapi tuh kalau misalnya kayak sekelibat gitu tuh itu gue bener-bener sering banget gitu kan. Tuh udah kayak gitu. Terus ya, sering gitu gue lihat ada kayak gitu. Terus yaudah gue kayak anjir serem banget gitu kan. Terus kadang juga gue harus bantuin ngambil alat gitu kan. Sedangkan itu tuh box toolsnya itu tuh jauh gitu kan dan itu gelap di ujung. Ya udah gue mau ngomong anjir kata gue udah gue ngambil dan itu waktu itu gue kira itu ada orang temen gue ternyata nggak ada orang. Itu terus sama satu lagi pas pertama kali gue di kosan ya itu di kosan. Jadi gue pertama kali ngekos kan. Gue belum ada 1 minggu tuh di kosan itu terus gue tidur. Kalau gue emang sering ketindihan gitu tau gak sih kayak rep-repan gitu. Oh rep-repan, iya. Nah terus gue tidur di situ, terus udah kan gue tidur, gue kayak yang bener-bener setengah sadar kalau itu parah banget sih, lebih parah daripada rep-repan gue sebelumnya gitu kan. Nah terus kan kosan gue ada lubang-lubang anginnya itu kan gede gitu kan ya di atas. Nah terus udah kayak gitu, gue kan kalau tidur selalu dimatiin gitu kan. Terus pas gue tidur, ada cewek, itu gue baru tuh direp-repin cewek, itu tuh bener-bener gede, serem, terus rambutnya panjang gitu kan. Terus gue kayak setengah sadar gitu, terus gue kayak apaan sih, ngapain sih kan kata gue gitu. Terus oke dia kayak ngegangguin gue banget gitu, orang pas banget di depan badan gue gitu karena merep-repan gitu kan begini. Terus dan itu gue gak ngerti, itu gue masih inget banget gue ngomong ke dia kayak gini, jangan ganggu saya di sini cuma mau kerja doang, saya cuma mau cari nafkah di sini, jangan ganggu saya, pergi dari sini. Udah gue kayak gitu, gue kayak setengah sadar. Terus habis itu gue bangun, gue bener-bener yang bangun, bener-bener emang gue sadar gue bangun gitu kan, gue bangun terus gue langsung tadi gue ngomong sama siapa sih gitu kan, gue beneran gak sih ada itu. Nah setelah itu udah gue nggak pernah digangguin lagi. Itu sih yang menurut gue anjir yang terhoror lah ya. Itu terhoror banget gitu kan, karena kan gue di situ nggak ada siapa-siapa coy, gue sendirian tuh. Itu sih yang terhoror menurut gue, serem. Ngeri juga sih. Iya, dan lu bayangin itu rep-repan, gila. Gue emang sering rep-repan sih, serius. Berarti waktu kita udah habis ya, Jo? Iya, waktu kita habis dong, nggak kerasa ya? Kita nggak kerasa juga ya, sejam. Iya, sejam. Iya. Oke, kita penutupan aja ya. Iya. Mau bilang makasih buat Tika, buat terima kasih Sartika Rumaisa Julfa atas nah gitu dong, benar nyebutinnya. Iya dong, kan ya. udah Jangan salah lagi. Tadi habis dibisikin sama manajer. Iya. Oh oke, siap, keren juga ya manajernya nggak kelihatan. Kameramen itu manajer. Oke, terima kasih banyak nih atas waktunya Tika. Iya, makasih juga ya. Udah mau meluangkan waktu untuk hadir di podcastnya Aki Soak kali ini dan juga. Perdana juga ya. Episode makasih pertama, juga. Perdana. Oke deh. Oke teman-teman, kita akhiri aja podcast kita kali ini. Nanti mungkin minggu depan ya Jo ya. Iya, mungkin minggu depan. Ditunggu ya segera ada yang baru-baru lagi jadi biar seru. Mungkin minggu depan entah siapa kita lihat aja nanti. Iya, kita tunggu aja. Oke. Makasih ya udah undang-undang aku, berasa jadi kayak artis beneran nih sekarang. Ditunggu ya videonya. Oke, ntar kita kabarin kalau udah. Iya, udah keluar. Jangan lupa bayarannya ya. Bilang sama manajer saya nanti. Ntar kontakan aja sama manajer. Transfer ntar, gampang. Lewat foto ya. Iya, canggih banget tuh. Gue nggak ngerti deh. Belajar lagi ya bang. Udah kelacak ya bener. Pokoknya kalau udah cardingan
diem-diem aja. Iya. Oh iya, heeh. Iya. Oke Yaudah. deh. Oke. Thank Iya, you. makasih ya. Dadah. Dadah. Ih, so imut banget gue. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.